Apa kabar? Baik. Kita ngapain sih? Bab apa nih? Cari nasi goreng. Iya. Emang ada yang endorse hari ini? Hah? Nggak Ada ada. yang endorse. Ada nasi goreng ina-ina. Oh, kita bahas itu aja ya. Iya, pokoknya intinya harus tahu posisi. Nah. Kalau posisimu adalah sayap kanan atau playmaker, jangan ngusik-ngusik pelatihnya. Apalagi manajer ya. Akhirnya nih kita nih Besti, kita nih grup gue nih sama dia nih. Kita akhirnya membeli striker. The best club football in the world. Yes. Hoki Caraka. Sama Dendik Setiawan. Akhirnya Manchester United membeli seorang striker muda. Ada hashtag tsunami gelar lagi nggak? Oh ada dong. Ada. Selalu. Sudah digelar plus calon top skor. Biasanya ini apa fans MU welcome gitu. Cuma MU doang. Klub lain kayaknya nggak ada yang welcome. Jadi Iyalah. welcome to Old Trafford. Rasmus Højlund. Ngeri. Højlund tau bener tau? Bener. Bener. Apa pembacaannya? Tapi bacanya enggak. Mungkin namanya Højlund apa ya? Ini Rahoy. Bisa aja loh. Aduh, haters. Jadi itu striker berusia 20 tahun. 20 tahun. Bermain di Atalanta sebelumnya, Liga Serie A ya. Atlanta tahun sebelumnya di Atakrib. Jadi ini striker. Aku juga kaget sebagai fans MU kan. MU kan kemarin kan emang harus beli striker kan. Benar. Ronaldo dia buang dan akhirnya dia meminjam Wout Weghorst yang mungkin cuma nyetak 2 gol apa ya, nggak salah dia ya. Iya. Nah itu gagal total dan MU selisih golnya juga sangat parah walaupun Parah banget. keempat ya, keempat sangat parah selisih gol ketiga. Nah dia butuh striker kan. MU kan sempat mau beli Kolomani Tori apa siapa pemain yang dia gagal nyetak gol ke gawangnya Argentina. Argentina di menit terakhir dia mau nendang ke tepi sama si Emi Martinez itu. Terus MU juga mau beli Gonzalo Ramos, strikernya Benfica yang hat-trick di Piala Dunia. Nggak jadi juga. Benar. Harry Kane juga nggak jadi juga. Dan akhirnya sekarang Ramos siapa itu? Ramos ya itu Gonzalo Ramos. Tadi kan udah diomongin. Nasi Ramos. Nah. Ini kok nggak nyala ya, Meku ya? Nyala nggak? Nyala. Aku tak matiin soalnya ininya. Nasi Ramos sama nasi Oke, yang masuk. di Jalan Magelang itu apa namanya? Masuk. Apa? Apa nasi yang di Jalan Magelang itu? Nasi apa? Nasihat orang tua. Nasi apa ya? Jadi akhirnya sekarang pilihannya ada di Rasmus Højlund. Walaupun aku juga nggak ngerti di pemain. Dia mahal loh, 70 juta pound sterling. Ya, untuk pemain yang bisa kita bilang mediocre lah ya. Kenapa nih? Ya kan kamu aja nggak tahu sebagai. Tapi kan nggak tahu belum mediocre tuh kan udah tahu tapi dia gitu-gitu aja. Dia katanya kan dia calon top skor. Membeli kucing dalam karung. Nah ini deh aku sukanya fans MU. menurutmu? Iya. Kenapa kira-kira kok MU beli dia sih? Ya jelas MU itu tidak henti-hentinya selalu mempercayai anak muda. Tidak henti-hentinya. Katakan. Dulu kita flashback ya tahun 92 di saat pemain itu pada waktu itu klub-klub membeli pemain mahal-mahal, MU ngunggah ke akademinya. 92. Iya. Ryan Giggs, Beckham. Nah seperti itu. Terus kemudian Ferguson kan terus mulai membeli pemain-pemain muda. Iya. Itu kan sekarang kan tinggal pelatihnya sebenarnya memberikan kepercayaan dan jam Rooney terbang. juga. Rooney 18 tahun ya dibeli ya. Benar. Ronaldo itu Ronaldo cuma juga gara-gara waktu dulu gocek siapa? Roy Keane. Nah. Erik Jemba juga termasuk nggak? Erik Jemba. Itu Baba? Kan nggak di MU. Kamu jangan ngarang dong. Kamu nggak tahu MU ya? Ada kok yang BB.
Hah? BB nggak tahu kan? Nah itu. BB Lagunya- Onyx. BB itu Anderson. Anderson tahu. Anderson. Jadi Anderson emang- punya kembaran kan? Enggak dong. Bukan. Rafael? Itu kan Rafael Bukan. sama Anderson kan? bukan. Adalah bukan Anderson. Beda lagi. Rafael sama Udah ntar aja lah. Orang itu nggak tahu kembarannya Rafael. Nah, Fabio. jadi emang maksudnya pembelian MU ini kamu fans MU ya? Apakah dia karena darurat udah kudu dapat striker atau emang nih sudah melalui proses scouting yang oke sih dari MU sebenarnya? Kalau menurutku ini dari sudut pandangnya Erik ten Hag ya. Iya. Dia yang selalu percaya anak muda. Oh iya. Harusnya ini satu benar urgent butuh striker. Ya. Tapi kalau yang terjadi dari kemarin mencari yang udah jadi aja Zong, Iya. mending dia didik baru lagi kan stylenya aja kan juga kayak gitu Ajax toh. ya. Ya, itulah kita Kenapa? nanti lihat tangannya Ten Hag apakah berhasil atau enggak. Oh dia nih. Tapi kalau aku lihat dari sisi pecinta sepak bola ya, Iya. bukan hatersnya MU. Wih. Tapi tetap haters tuh kamu. Enggak lah. Kalau di sini saya sebagai pecinta sepak bola, Oke. tolonglah. Apa nih? Jadi MU kan posisinya lagi nggak punya striker nih, Benar. ya kan? Harusnya dia beli striker yang berpengalaman. Kalau aku loh ya, karena dia aja maksudnya belum punya gitu loh. Ngapain dia harus mendidik yang muda gitu loh? Kecuali dia masih ada, kecuali dia berhasil membeli Harry Kane ya. Terus dia Iya, iya. beli yang umur 20 tahun ini, oke gitu loh. Tapi kan dengan angkanya kan juga fantastis di 70. Dia pembelian termahal musim ini kalau nggak salah Iya, ya. benar. Ya. Kan MU baru beli 2 kan, Onana sama Onani. Onana sama si Mason Mount. Mason Mount, Mason benar. Mount dan akhirnya dia beli pembelian ketiganya adalah Rasmus Højlund ini gitu kan. Dengan 70. Si Mason Mount tuh berapa sih? 50-an kalau nggak salah, 56. Si 50. Onana itu 45, ini 70. Onana kelihatan mahal cuma sebenarnya karena ongkos beli kaos tangannya aja yang mahal. Oh gitu. Tapi kan dia kelihatan mencolok karena Iya. emang jago. Iya itu. Kalau sana di Depok ya katanya. Ya benar banget. Tepok Sleman lagi. Wey, Depok Sports Center. Sports Center. Terus kita samain lah. Ah. Kalau dulu kan musim lalu kan ada City yang membeli Erling Haaland sama-sama 7 huruf nih. Oh, iya. Benar. Belakangnya D juga. Sama-sama Oke. namanya mirip juga. Ya sama-sama dari Kejawen negara ini ya. Nordik juga ya. Ya, Norwegia gantung. dan Denmark gitu kan. Nah ini, tapi kan saat itu kan Haaland udah ada prestasinya dia. Udah jadi. Di Dortmund udah jadi walaupun dia sama-sama muda ya, 20 tahun juga. Tapi Dortmund udah top skor segala macam di Liga Champions juga udah terbukti lah. Ini loh pemain masih bau kencur. Tadi aku bilang gitu kamu gak setuju. Gimana kamu bilang apa tadi? Wah harusnya MU membeli pemain yang itu ya. Enggak, tadi Mantap. aku bilang dia pemain mediocre, kamu gak setuju. Aku bukan mediocre itu beda, mediocre beda. Ya pemain jelek lah. Mediocre tuh ya gitu-gitu aja skillnya gitu loh. Ya, kalau pendapatku ya, ya ini kurang tepat lah kalau Iya. untuk sekelas MU. Apalagi untuk kita kan MU itu dibandinginnya bukan sama Wolverhampton loh, Iya. sama Manchester City loh, Iya. sama Liverpool loh, yang dia punya Haaland, yang punya Suarez lagi, siapa? Gakpo, Nunes. Haaland sama Salah gitu-gitu loh, yang kelasnya tuh udah terbukti, udah jelas gitu loh. Tapi ya nggak tahu juga nanti kalau siapa tahu. Sama Arsenal dibandingin nggak sama Arsenal? Arsenal jauh pak. Wih. Arsenal tuh sama Brighton. Brighton lebih bagus ya. Sama Arseto aja. Aku malah khawatir musim ini MU masih belum menemukan ininya. Kamu ngapain performa khawatir? terbaiknya. Hah? Ngapain khawatir? Ya sebagai pecinta sepak bola. Terus kita ngomongin MU dan striker mahalnya gitu. Ya. Tahun 2000 berapa? 2017 ya. 2017 itu kalau nggak salah ya, eranya Mourinho. Ya. MU beli striker mahal juga tuh. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku dia beli dengan harga 86 juta pound sterling kalau nggak salah. Dan cuman flop juga, tahun kedua flop di Lukaku itu. Dia cuma nyetak berapa gue nggak sesuai ekspektasi lah. Iya. Akhirnya dipinjemin ke Inter Milan itu kan dia kan. Nah, dibeli sama Chelsea pada akhirnya. Itu kan juga MU akhirnya kayak
Dan dulu Lukaku udah ada modalnya lagi dia. Ya, modal udah keren di di Inter. Everton kan dulu kan. Modal di Everton, dia gacor dibeli MU. Nah itu juga Muda juga dia dulu. Apa? Muda. Ya, masih muda. usia 24 tahun 25 tahun lah kalau nggak salah itu. Nah sekarang Rasmus Højlund nih yang bener-bener mungkin banyak yang ini apakah ini overrated apa enggak sebenarnya gitu loh. Nah kamu sebagai fans MU Kak, kita lah. Yeah. Kira-kira dari dalam lubuk hati kamu ini nggak sih bertanya-tanya kok MU beli ini tuh apa? Iki sopo toh kok mahal dan harapanmu ada nggak sih harapan ke dia kan aku? Ada harapan segala. Kalau aku gini, aku malah melihatnya bukan ke pemainnya ya. Tanya. Siap Mas, terima kasih. Terima kasih pada Lokalti. Lokalti keren. Sponsor tapi nggak pernah kita sebutin, baru episode ini Lokalti kita sebutin ya. Thank you Lokalti. Setelah kepemimpinannya ganti itu Lokalti makin keren. Iya. Setelah Fadil keluar ya. Iya, setelah Fadil keluar. Keluar. Dan Dipecat. akhirnya kemarin Lokalti bikin syukuran karena Ya. Fadil keluar. Dipindah kemana Fadil? Dibuang. Nusa Kambangan kayaknya. Karena dia ngomongin nasi goreng. Terus. Enggak, kembali lagi ya, kita berbicara MU. Sekarang malah bukan ke pemainnya tapi lebih kepercayaan publik ke pelatihnya. Nek sementara ini tahun keberapa Ten Hag? 2. Tahun kedua ya. Jangan sampai Ten Hag diganti lagi lah. Minimal lah dia harus membuktikan kasih waktu sampai 3 tahun lah. Iya. Apalagi tsunami gelarnya belum terjadi. Nah makanya kalau ini ganti lagi pemain siapapun yang bagus yang masuk kayak Ronaldo kemarin masuk ternyata juga nggak jadi apa-apa. Jadi apa betul. Dan ini sebenarnya malah kalau aku sebagai fans MU melihat ini istilahnya kayak reformasi MU. Maksudnya dia jualin main-main yang terkenal. Terus dia mencoba menghargai lah istilahnya pemain-main baru, main muda. Garnacho dinaikin. Greenwood itu juga sebenarnya bagus cuma di luar lapangan aja. Terus Casemiro terangkat lagi. Casemiro di Real Madrid oke, tapi karena mungkin sudah tua ya, tapi di MU ternyata masih bagus. Terus siapa? Lisandro Martinez itu keren. Tapi kalau nekel parah dia. Iya. Luka-luka. Nah, itu maksudku yo kalau Højlund sebenarnya masih benar kalau dibilang masih sebuah pertanyaan ya kenapa harus mahal kalau itu, tapi ya semoga aja itu nanti terbayarkan lah. Iya ya. Seperti itu harapanku loh, kalau ngomong harapan Ten Hag yang harus berbicara banyak dan mempertanggungjawabkan 70 jutanya. Nah, pertanyaanku ke kamu nih umum nih. Iya. Ini ada anak muda, 20 tahun. Ya. Masuk di klub yang pressernya itu satu dunia. Iya. Ya, MU tuh yang bahasa satu dunia ya. Cuma satu dunia akhirat. Iyalah gitu. Maksudnya MU tuh apa dikit pasti disikat dari MU ya. Benar. Dan dia dibanderol seharga 70 juta pound sterling. Iya. Itu beban banget ya sih buat si Højlund ini sebenarnya. 20 tahun loh kita ngomong loh. Sebenarnya kalau kita ngomong pemain muda main di tim besar 70 juta alias harga mahal ya. Sebenarnya nggak cuma Højlund ya. Bellingham juga 103 juta. Iya. Mainnya di Real Madrid loh. Iya. Ya, mega bintang loh di sana tempatnya Los Dulu Galacticos. zamannya ada Robinho juga ya. Mati ya. Gitu. Jadi kalau pressure ada, tapi lagi-lagi ya dia kan bukan pemain yang tinggi gitu loh, maksudnya yang superstar gitu ya. Walaupun dia main di tim yang bagus, mungkin dia ya akan biasa aja sih Pak. Tapi gini, beda aku bilang misalnya Bellingham Madrid dulu deh, Madrid ya. Madrid itu pressernya paling ketika melawan Barca atau Atletico Madrid lah. Ya, benar. Tapi itu ketika dia misalnya kalah dengan Villarreal, Valencia itu caci makinya nggak bakal kayak MU. Satu gitu Madrid. Benar. Yang kedua, posisi Bellingham ini pemain tengah yang nggak ada KPI-nya sebenarnya dia. Kayak Busquets itu nggak ada KPI-nya dia berapa as segala macam. Tapi seorang striker kan ada gol. Gol itu adalah striker itu dinilai dari cetak golnya, titik deh itu aja. Benar. Bagaimana kamu mengkonversi serangan menjadi sebuah gol. Bellingham ya udah dia istilahnya main bagus aja udah oke, nggak perlu dia ngoyo untuk ngasih cetak gol segala macam. Gol tuh bonus main tengah. Nah kalau kiper kebobolan kan, nah ini kan penyerang gitu loh. Dia kan
terbebani 20 tahun. Kita ngomong 20 tahun tuh belum lulus kuliah loh, tuh 20 tahun tuh. Iya kan? Iya benar. Kecuali kalau dia bukan anak broken home, misalnya dia broken home dari kecil, oke lah mentalnya jadi, misalnya kita ngomong dia dari keluarga miskin, dari apa gitu, mental jadi. Nah kalau kayak gini, menurutmu itu tadi aku ubah B2B-nya nggak sama Bellingham sebenarnya harusnya, sama Haaland. Iya. B2B-nya harusnya. Tekanan pasti tetap ada, tapi tekanan dari pemain cadangannya MU juga nggak ada, Pak. Maksudnya gimana ya? Saingan gitu mas. Saingannya juga biasa-biasa semua karena sekali lagi MU tuh nggak punya striker. Iya. Gitu loh. Jadi dia mau main jelek mau main bagus mungkin dia akan tetap dipasang kayak Martial, kayak Weghorst juga. Iya, Weghorst juga. Kayak Anthony tuh. Malah Garnacho malah jadi cadangan. Mungkin sekarang Garnacho bisa lebih naik. Kiper. Bisa lebih naik keluar. Damkar. Jadi petugas damkar. Oke, nah pertanyaan terakhir nih. Overrated apa underrated apa? Kok kayak gini? Klopp atau flop? Maksudnya? Klopp oke atau flop? Kalau Si Hasil ini. Hazrun ya? Nek aku oke sih. Oke. Atau masih atau ya kasih waktu setahun dulu lah dia untuk mungkin jangan langsung jadi top score gitu. Ya seperti itu. Maksudnya kalau langsung gacor banget enggak. Cuma kan yang sekarang tak lihat itu PR-nya di Ten Hag, gimana dia bisa meramu tim ini benar-benar jadi satu. Oke. Ketika itu jadi satu, striker siapapun oke loh. MU kan kayak gitu. Berbatong. Yes. Oke Bob, gimana menurut Bob? Hendrik Larsson gacor lagi loh. Forlan gitu. Forlan. Aku tadi bilangnya dia masih waktu 1 tahun selak dipecat si ininya pelatihnya. Nah, iya. Nah itu netizennya MU lagi. MU ini adalah tim yang targetnya tuh juara ya. Nggak punya waktu buat kayak gitu. Sayangnya itu, betul. Nah, gitu. Kalau aku ya mungkin flop sih. Maksud dia kira-kira namanya ada di 3 besar top score nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah itu nggak ada, aku yakin. Tapi gol ada. Gol ada. Gol ada. Lebih dari Weghorst lah istilahnya. Iya. Oke. Weghorst mah kayak gitu, Pak. Martial lah, lebih dari Martial. Oke, berarti kita sepakat kalau emang nih butuh waktu proses untuk si anak muda ini ya benar. bersaing di MU. Sembari menunggu waktu, mungkin pertengahan musim dia bisa beli pemain yang udah jadi lah. Biasanya kayak gitu. Nah, pemain-pemain yang mungkin atau ini belum selesai, udah selesai belum musim transfernya ini? tanggal 31 Agustus. Wah, masih lama. Nanti Suarez nyusul. Atau Messi kan baru biasa dibeli lagi kan. Disewa aja. Atau Lewandowski juga atau. Nah, Lewandowski pindah dari Barcelona. Ya, oke deh, gitu aja. Ya. Kita nantikan aksi anak muda ini di Tsunami gelar. Enggak, Tsunami Gol dong. Tsunami Gol. Apakah Tsunami Gol atau apakah dia akan menjadi Haaland atau menjadi dari Nunes? ya.